Oke, kita lanjut ke teori perawatan berikutnya itu adalah dari Leininger ya. Ini pengertian teori dan konsep perawatan biasa saudara-saudara dengar ya. Jadi merupakan konsep ataupun ide ya. Teori keperawatan tersebut menguraikan atau fenomena mengenai keperawatan itu sendiri. Iya, faktor-faktor mempengaruhi teori Leininger ini yaitu adalah filosofi Florence Nightingale karena mereka memang dia merupakan ibu dari ilmu keilmuan perawatan, kemudian terkait kebudayaan, sistem pendidikan, dan pengembangan ilmu perawatan itu sendiri ya. Ini tujuan teori perawatan ya, yang hampir sama dengan pembahasan dari teori-teori sebelumnya, yaitu sehingga perawatan dapat mengatasi berbagai masalah ya. Kemudian teorinya membantu anggota profesi, kemudian teorinya juga dapat membantu menyelesaikan masalah ya ke arah tujuan yang lebih jelas, kemudian memberikan dasar dan asumsi dan filosofi perkembangan sehingga pengetahuan dan pemahaman dalam bidang perawatan dapat bertambah dan berkembang. Ini foto Ibu Leningernya ya, yang em, garis besarnya terkait tentang culture, care, diversity, and universality yang kini lebih dikenal dengan teori transcultural of nursing, jadi keperawatan yang berbasis budaya ya, memfokuskan pentingnya caring dalam perawatan ya. Jadi ada cultural diversity and universality yang semula didasari dari kebutuhan khusus anak karena didasari latar belakang budaya yang berbeda. Transcultural nursing ini juga berkembang ya dalam teori keperawatan yang berfokus pada budaya, kepercayaan, pelayanan, kesehatan yang berbasis budaya. Jadi ini bahasan dalam teori Leininger yaitu culture, culture care, ya, diversity, universality, worldview, dan ethnohistory. Tujuan teori Leininger yaitu penggunaan perawatan transkultural dalam pengembangan sains dan pohon keilmuan yang humanis, sehingga tercipta praktik keperawatan pada kebudayaan yang spesifik dan universal ya. Jadi dalam budaya-budaya tertentu, misalnya suku anak dalam ya, ada di Jambi, ada suku Batak, suku Minang, kadang mereka memandang kesehatan itu adalah sesuatu yang berbeda-beda ya. Masuk di situ ada kearifan lokal dipakai ya ketika tubuh sedang terserang infeksi atau mikroorganisme, masuk jenis makanan itu pengaruhnya terhadap kondisi tubuh ya. Jadi memang diperhatikan dari culture pasiennya. Ini teori sunrise model yang terkenal dari Leininger tersebut ya. Jadi teori tersebut mengaitkan faktor pendidikan tadi ya, kemudian ada faktor ekonomi, faktor politik dan hukum, jalan hidup dan nilai budaya, faktor hubungan dan sosial, faktor agama, dan faktor teknologi. Semuanya itu merupakan dimensi yang mempengaruhi kesehatan seseorang ya secara holistik ya. Jadi itu diantarkan melalui proses lingkungan, konteks, bahasa, dan etnohistory ya. Jadi pengaruhnya sangat penting. Misalnya dari pengaruh makan makanan ya, makan makanan yang tidak mungkin langsung dilalap dari alam, itu tidak dicuci, hanya dicuci, tidak direbus, itu berpotensi misalnya banyak yang masih banyak mengandung kuman gitu ya. Itu makanan yang terlalu banyak mengandung gula atau lemak eh, jahat gitu ya dari makanan-makanan yang biasa dihidangkan secara tradisional itu mempengaruhi juga jika tidak segera seimbang antara yang dimakan dan yang energi yang dikeluarkan oleh manusia. Ini kelebihan dan kekurangan teori Leininger. Yang pertama yaitu merupakan perspektif teori yang unik dan kompleks ya, memandang proses perawatan bahwa kebudayaan lain juga yang patut untuk diperhatikan dalam memberikan asuhan ya. Jadi dia memaksimalkan teori OREM ya, yang menganut self care teori, merawat diri sendiri. Kemudian Virginia Henderson yang memastikan kebutuhan manusia itu terpenuhi. Dan Newman sistem perawatan itu sendiri ya. Jadi aplikasi dari teori ini.
Animal manager ini ibunya memang hidup eh, paling muda ya di antara ahli-ahli tadi yang Bapak sebutkan. Jadi teori transkultural ini dapat mengarahkan perawat untuk membantu klien dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kualitas kesehatannya. Kemudian mengatasi berbagai permasalahan hambatan biaya yang sering ditemui saat melakukan asuhan perawatan ya. Kekurangannya ada. Teori ini tidak mempunyai metode spesifik yang mencakup proses asuhan keperawatan. Jadi dia lebih pada pendekatan budaya. Di implementasinya kita melakukan pendekatan budaya. Tapi kalau untuk seluruh aspek asuhan perawatan itu memang tidak mencakup semuanya. Jadi penerapan teori manajer ini bisa diterapkan dalam riset ya, kemudian atau penelitian, kemudian edukasi kepada pasien bisa jadi edukasinya menggunakan bahasa daerah, kolaborasi dengan nakes lain ya, pemberi perawatan kita dan manajemen serta sehat dan sakit dari manusia itu sendiri. Baik, demikian penyampaian dari Bapak. Silakan jika ada yang ditanyakan.